Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apa materi yang terjadwalkan kali ini? Apa? Fikih. Harinya Kamis. Fikih. Poin yang keempat. Fikih poin yang keempat. Tema yang dibahas tentang wajib-wajibnya sholat. Sebagaimana telah kita pahami bahwa rukun Islam ada 5 pilar penyangga. Yang 2 rukun fondasi, 3 sisanya rukun pelengkap. Rukun fondasi tidak bisa ditawar, rukun pelengkap sesuai dengan kemampuan. Rukun Islam yang bersifat fondasi, apa itu? Ikrar 2 kalimat syahadat dan sholat. Bisa ditawar? Tidak bisa. Ikrar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, saya berikrar, menyatakan dengan pasti tanpa keraguan bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Dikenal berbagai macam sesembahan batil untuk dibuang, dan ditetapkan Allah saja ilah yang hak yang disembah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Itu juga tidak bisa ditawar. Janji pengikat seseorang masih dikatakan muslim atau kafir adalah sholat. Man taraka sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. 2 itu tidak bisa ditawar. Tapi 3 rukun sisanya itu sesuai dengan kemampuan. Apa 3 rukun sisanya? Puasa, zakat, haji. Haji buat yang mampu saja. Bila belum mampu tidak haji enggak mengapa. Wah, kalau gitu saya enggak dapat pahala haji. Mau haji enggak mampu. Yang wajib yang dimampukan. Enak yang kaya dan mampu sehingga bisa haji, dapat pahala. Adakah potensi orang belum bisa haji mendapatkan pahala haji? Jawab. Adakah potensi orang belum bisa melaksanakan ibadah haji tapi dapat pahala haji? Ada? Apa? Datang di masjid untuk belajar atau mengajar. Terus selesai sholat subuh, jamaah di masjid, tahan diri, tidak batal, memperbanyak zikir sampai matahari terbit sempurna, sholat sebanyak 2 rakaat. Apa pahalanya? Seperti pahala haji, umrah sempurna, dan sempurna. Bisa setiap pagi kita dapat pahala haji? Bisa enggak? Bisa, apalagi kegiatan di masjid. Bisa, mudah. Subuhan, berzikir, memperbanyak baca Quran, atau ada jadwal-jadwal sampai matahari terbit sempurna. Hari-hari ini matahari sudah terbit sempurna jam berapa?
jam 6 atau kurang sedikit, sholat 2 rakaat. Terus apa lagi? Berniat bekerja keras walaupun dia belum terlaksana, dapat pahala haji. Berikutnya, zakat ini buat yang mampu, bila tidak mampu malah diberi zakat. Puasa buat yang mampu, tidak puasa diperinci. Bila penghalang puasa itu penghalang yang bersifat permanen, maka diganti dengan fidyah. Bila penghalang puasa itu penghalang yang sementara, diganti di hari-hari yang lain. Ternyata itu masih relatif. Ada kondisi orang akhirnya tidak haji. Tapi kalau yang dua kalimat syahadat dan sholat tidak bisa ditawar. Dan orang yang tidak melaksanakan sholat setelah terpenuhinya syarat, orang yang tidak sholat setelah terpenuhinya syarat, makanya ulama ada khilaf tentang hukumnya. Status kafir iya, cuma besar atau kecil itu ada khilaf. Ya kemarin syarat-syarat sholat apa saja kemarin? 9 kan ya? 1. Sudah balik. 2. Berakal. 3. Muslim. Itu 3 pertama. 6 sisanya. Apa itu? Sudah masuk waktu. Terus niat. Terus suci dari khadas besar maupun kecil. Terus suci 3 hal. Apa 3 hal itu? Badan, pakaian, tempat sholat. Terus nutup aurat. Terus menghadap kiblat. Itu namanya sudah terpenuhi syaratnya. Maka siapa yang tidak sholat nanti terbagi menjadi 2, kafir kecil atau kafir besar. Ulama ada khilaf. Maka yang kuat, wallahu a'lam, itu dicek bila tidak sholatnya karena pembangkangan. Sudah terpenuhi syarat, tahu wajibnya, nggak ada penghalang, sengaja mengingkari syariat wajibnya sholat, akan itu murtad. Tapi apabila karena kemalasan, kelemahan iman, mengakui wajibnya tapi tidak sholat, nah, maka itu dikembalikan kepada Allah. Dosa besar, cuma murtad apa enggak itu memang ada khilaf. Nah begitu. Tapi itu semua tidak bisa dipertahankan. Bila orang hanya semata mempertahankan, kan ada khilaf, paling-paling itu kan kafirnya kafir kecil, dikhawatirkan menyepelekan seperti itu malah menjadi kafir besar. Apa termasuk kafir besar? Mukhalafah, menyelisihi, diawali dengan menyepelekan. Makanya Allah berpesan, wal yahdhar alladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au adabun alim au kama qala ta'ala. Maka harus waspada orang yang menyelisihi kepada ketetapan Allah. Mereka akan mendapatkan fitnah atau siksa yang pedih. Apa fitnah di situ maknanya? Syirik. Itu bahaya kalau gitu. Gimana bentuk kesyirikannya? Allah punya ketetapan nggak dipenuhi, hawa nafsu malah diikuti, dan hakikat mana menyembah itu apa? Taat. Apa hakikat mana menyembah? Taat. Itu bisa masuk kepada kesyirikan. Itu bahaya. Sementara bahaya syirik besar, apa bahaya syirik besar? 1, dosanya enggak diampuni. 2,
bila pernah punya amal soleh hancur. 3. Amal soleh yang sedang dikerjakan gak diterima. 4. Bila sudah diputuskan vonis maka dia neraka. 5. Bila sudah masuk neraka gak ada penolongnya. 6. Surga tertutup, haram dimasukinya. Loh, bahaya kan syirik besar. Itu tadi tentang resiko orang yang tidak sholat. Resikonya berat, makanya siapa pengen selamat maka wajib untuk menegakkan sholat. Maka siapa yang akidahnya benar, ada adzan dijawab, selesai adzan dia berdoa Allahumma robba hati da'wati tamah dan seterusnya. Setelah itu dia menegakkan sholat, makanya ada harapan syafaat dari Nabi SAW. Dan orang itu butuh syafaat. Kalau nggak dapat syafaat berat. Apa itu syafaat? Kondisi di padang mahsyar, hubungan hamba dengan Allah putus, yang memiliki kewenangan mengadu kepada Allah itu sing paling gede hanya satu. Siapa? Andaikan semua orang mengadu ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa, gak ada yang diterima. Untuk status syafaat yang paling gede yang diterima hanya satu. Siapa? Nabi kita saja. Di antara bentuk pengaduannya apa? Ya Allah, umatku, umatku. Maka semisal dikatakan, silahkan orang yang punya sifat begini-begini, kamu silahkan dia masuk surga. Kurang lebih diumumkan, fulan bin fulan yang punya sifat begini silahkan kamu masuk surga, senada dengan itu. Itu namanya dapat syafaat. Dipanggil namanya, fulan bin fulan. Kira-kira kita butuh syafaat enggak? Nama kita nanti dipanggil enggak? Kalau enggak dipanggil terus gimana? Nah, itu tentunya sangat berat. Dua kalimat syahadat bersama sholat, bersama penegakannya itu kunci syafaat. Makanya tegakkan sholat dengan baik dimanapun kamu berada, dan di dunianya nanti akan ditolong. Karena Allah bersumpah, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkanum fil ardi aqamus shalah wa atau zakah wa amar bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahil aqibatul umur. Allah pasti menolong kepada orang yang mau menempuh jalan pertolongan yang Allah telah tetapkan. Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Siapa orang yang akan ditolong? Yaitu orang yang ketika mereka diberikan kedudukan kokoh di bumi, punya 4 pekerjaan. 1, menegakkan sholat. 2, menunaikan zakat. 3, amar ma'ruf. 4, nahi mungkar. Kita nanti akan ditolong. Dimanapun berada, 4 dimiliki, pasti ditolong. Menegakkan sholat, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dimanapun berada. Kira-kira kita nanti akan berdomisili di mana kira-kira? Kalau masih anak-anak pemikirannya, ya kemanapun orang tua ada, ikut orang tuanya, gitu kan. Tapi ketika sudah mulai dewasa, akhirnya menikah, itu sudah tidak berpikir ikut orang tua, tapi punya kewajiban hidup mandiri. Apakah setiap lahir di Kediri, di Tulungagung, sekitarnya, nanti ketika dewasa juga tetap di Kediri, Tulungagung? Jawab, nggak tahu. Bisa jadi nanti Fadlan akan hidup di Irian Jaya. Siapa lagi nanti akan hidup di Aceh.
Siapa lagi nanti akan hidup di Kepala Burung di daerah Kalimantan. Bisa jadi nanti masuk pedalaman di daerah Sulawesi. Nggak tahu lah, akan di mana berada kita nggak tahu. Dan semuanya itu akan dikatakan selamat bila Allah itu menolong dimanapun berada. Walaupun di tanah kelahiran bersama keluarga, bila Allah tidak menolong, ya nggak tertolong. Tapi walaupun tidak bersama keluarga, bila Allah menolong, ya pasti tertolong. Kalau gitu, kunci-kunci pertolongan itu ada berapa tadi? 4, miliki saja. Dimanapun berada, di mana? Ya di Irian Jaya, di Banda Aceh, di Kepala Burung, di Sulawesi, di kita tidak tahu ada di mana. Bila kita ingin tertolong, maka 4 ini miliki. Apa? Menegakkan salat. 2, menunaikan zakat. 3, amar ma'ruf. 4, nahi mungkar. Nah, kita punya pembekalan. Bekal untuk sholat, kita sedang mengkaji tema sholat. Bekal untuk menunaikan zakat, dimulai sedekah setiap hari. Matahari terbit sedekah walaupun 100 rupiah. Ajik setiap hari. Kemudian dengan ilmu yang dimiliki, diamalkan ketika bergaul, dakwahkan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dengan berangkat lewat masjid. Makmurkan masjid. Nanti cara paling mudah untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Sejak dari anak-anak, kajiannya, khutbahnya, dan menggiring masyarakat menuju ke masjid, itu cara yang paling mudah. Maka sebuah tempat dikatakan daerah Islam, apa tandanya? Saya masuk di daerah Islam, misalnya di daerah Tran, saya masuk di daerah Islam, apa tandanya? Berdiri masjid berkumandang adzan, itu wilayah Islam. Itu nanti akan ditolong dengan melaksanakan 4 ini. Salat, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Makanya salat itu harus beres. Nggak bisa ditawar. Alat pertolongan. Allah menyebutkan wasta'inu bisabri wasalah, supaya kamu minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Itu merupakan alat pertolongan. Nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sabar dan sholat. Makanya sholat supaya tegak, sholat supaya khusyuk. Sholat merupakan perbincangan seorang hamba kepada Allah, maka supaya diketahui bahasanya. Dan buku-buku terjemah tentang bacaan sholat juga sudah sangat banyak. Praktek penerapannya berdasarkan gambar-gambar yang ada, sudah diberikan contoh gambar yang bagus. Sehingga nanti gimana cara berdiri, cara takbir, cara mengangkat tangan, cara sedekap, cara rukuk, cara sujud. Termasuk ketika sujud, anggota sujud ada berapa? 7. Apa 7 itu? 1. Dahi bersama hidung nempel. Nggak boleh dahinya saja, hidungnya agak nempel. Pernah lihat hidungnya agak nempel? Tapi nggak bisa, itu harus nempel. Bahkan ada yang sujud itu malah bon-bonan, jungkel. Nggak boleh. Lalu 2 telapak tangan, ini supaya rapat. Rapat kan? Rapat ya. Jangan begini. Ya saya kan sudah latihan kungfu, nanti gini saja, nanti kuat latihan gitu. Ya, emangnya serangan neraka bisa ditangkis ya. Latihan kungfu bisa kekuatan tangan. Tapi serangan neraka bisa ditangkis. Bisa ditolak. Nolaknya ya dengan cara rapat begini. Kemudian 2 lutut. Kemudian jari jemari kaki itu supaya dirapatkan. Kadang orang sujud itu ada yang jarinya cuma begini. Berapa yang nempel ini? Nggak boleh, itu harus nempel semuanya. Tekuk. Harus nempel semuanya.
Nah, nanti ketika sholat nanti supaya saling ngecek. Tolong saya dicek sholat saya. Sudah sesuai atau belum? Itu penting sekali seperti itu. Makanya itu tegakkan sholat. Termasuk itu anggota sujud yang 7 itu dipenuhi dengan baik. Termasuk dijaga dengan sholat sunnahnya. Karena bila yang wajib-wajib ada kekurangan, yang sunnah nanti akan bisa melengkapi. Kemudian ada orang tidak sholat tetapi itu syar'i. Kalau sholat malah dosa, dengan tidak sholat malah benar. Apa halangannya? Ini khusus untuk perempuan saja. Apa? Mereka haid bulanan atau nifas setelah melahirkan. Haid bulanan itu sekitar 6 atau 7 hari tidak boleh sholat. Sholat malah nggak boleh. Dan itu tidak usah diqadha. Kemudian ketika nifas, berapa waktu nifas? Standarnya pol 40, kurang boleh. Sementing darah nifas sudah berhenti. Nah, selama itu tidak sholat. Dan mereka tidak kehilangan pahala sholat. Karena maunya sholat, tapi Allah membuat dia ada halangan yang tidak boleh sholat, maka akhirnya dia tidak sholat karena dia tidak terpenuhi kesucian. Karena ada adza. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka tanya kepadamu tentang haid, jawab itu adalah kotoran. Berarti dikala itu dia nggak punya kesucian sampai itu selesai. Selama 6 atau 7 hari itu bila bulanan, dan nifas itu selama 40 hari. Kalau sholat malah tidak boleh. Kemudian setelah kemarin kita sampaikan tentang syarat-syaratnya sholat, tentunya sudah dikaji tentang rukun-rukunnya sholat, cuma itu bukan jatah saya untuk mengkaji tentang rukunnya sholat. Kalau diringkas, ada berapa rukun sholat? Membahas masalah fikih itu nomor bisa berubah-ubah, bisa berbeda-beda, orang memberikan penomoran. Kalau merujuk salah satu buku tanpa meniadakan yang lain, yang itu nanti mungkin juga akan terkaji di kitab Fikih Al-Wajiz, itu di situ ditulis itu ada 14 rukunnya. Ada berapa? 14 rukunnya. Rukun itu apa? Apa rukun? Bagian yang paling pokok dari sebuah rangkaian. Itu namanya rukun. Pilar penyangga. Dengan adanya dia tegak, bila tidak ada nanti roboh. Semisal sepeda motor, rukunnya berapa? Bagian yang paling pokok ada berapa? Sepeda motor. Itu contohnya. Ada kan? Berapa itu? Bagian yang paling pokok. 3. 1 rangka, 2 roda, 3 mesin. Ada rangkanya, ada mesinnya, nggak ada rodanya, gimana? Ada mesinnya, ada rodanya, nggak ada rangkanya, gimana? Ada rangka, ada roda, mesinnya nggak dipasang, ya nggak bisa. Ketika ketiganya ada, akhirnya bisa dipakai. Selebihnya itu kewajiban atau selebihnya sebagai aksesoris, sarana penyempurna. Bila sudah ada roda, rangka, mesin, apa kewajibannya? Harus ada remnya, harus ada apa? Bensinnya. Ada remnya, itu wajib itu. Harus ada gasnya. Wajib enggak? Bensinnya? Wajib. Remnya? Ya wajib. Gasnya? Ya wajib. Ada bensin, ada rem, enggak ada gasnya, ya enggak bisa jalan ya. Ada gasnya, enggak ada bensinnya, enggak bunyi. Itu termasuk wajib. Nanti juga ada sunnahnya. Artinya aksesoris sebagai sarana penyempurna. Apa sarana penyempurnanya? Ada spionnya, ya. Ada lampunya, ya.
ada penampilannya jadi indah. Nah begitu, sing numpak ganteng motornya apik, wah tambah percaya diri gitu deh ya. Itu sebuah pemahaman. Di dalam sholat pun juga demikian, ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada penyempurna, sunnah-sunnah yang bersifat qauliyah atau sunnah-sunnah yang bersifat fi'liyah. Apa saja rukunnya? Minimal 14. 1. Berdiri. 2. Takbiratul ihram. 3. Baca Al-Fatihah. 4. Rukuk. 5. Tumakninah. 6. Berucap sami Allahu liman hamidah ketika menuju ke i'tidal. Yang ke-7 tumakninah. Yang ke-8 sujud. Yang ke-9 tumakninah. Yang ke-10 duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 tumakninah. Yang ke-13 dua berapa? Berapa? 12 membaca tahiyat. 13 membaca sholawat di tahiyat akhir. Yang ke-14 salam. Itu rukunnya. Sengaja ditinggalkan salah satunya batal. Enggak ditutup salam kemudian pergi, sah atau batal? Ya batal. Itu masuk pada bagian rukun. Itu ada 14. Jadi sudah ada syaratnya, ada rukunnya. Kemudian insya Allah yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini, kita akan mengenal tentang wajib-wajibnya. Apa saja dari wajib-wajibnya sholat. Materi yang disajikan hasil kesimpulan di antara dari ahli ilmu. Wajib-wajibnya pertama adalah takbir intikal. Apa nomor 1? Takbir intikal. Nomor 2 ucapan sami Allahu liman hamidah ketika menuju ke i'tidal. Yang ketiga berucap Rabbana walakal hamdu. Yang keempat membaca bacaan rukuk. Yang kelima membaca bacaan sujud. Yang keenam membaca doa di antara dua sujud. Nomor 7 duduk tahiyat awal. Yang ke-8 membaca doa pada tahiyat akhir. Itu diantaranya. Ini koleksi sebagian buku, koleksi penulis di sebagian buku, atau kesimpulan penulis di sebagian buku. Ada juga yang menyimpulkan itu hanya 3. Hanya 3. Apa itu? 1 takbir intikal. Yang kedua duduk tahiyat awal. Yang ketiga sutroh. Nah beda kan kesimpulannya peneliti. Sekarang yang kita telaah materi yang sedang disuguhkan, termasuk wajib-wajibnya sholat. Itu ada 8 tadi, yaitu pertama takbir intikal. Apa takbir intikal itu? Takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain. Dari berdiri
selesai membaca bacaannya. Misalnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, ruku. Itu namanya takbir intikal. Kemudian dari ruku ke i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah tegak berucap Rabbana walakal hamdu. Lalu termasuk wajib takbir intikal menuju ke sujud, Allahu Akbar. Ketika sedang sujud wajib membaca. Takbir intikal lagi adalah Allahu Akbar ke duduk. Membacanya juga wajib. Takbir intikal lagi adalah menuju ke sujud yang kedua, Allahu Akbar. Termasuk takbir intikal lagi adalah berdiri, Allahu Akbar ke berdiri. Namanya takbir intikal, perpindahan. Dan juga pada takbir dari sudah tahiyat awal. Sudah selesai, Allahu Akbar ke berdiri, rakaat yang ketiga. Itu namanya juga takbir intikal. Maka takbir-takbir tadi namanya takbir intikal, hukumnya apa? Wajib. Itu yang membaca bukan imam saja. Allahu Akbar, makmumnya hanya bergerak, enggak. Imamnya berucap Allahu Akbar, makmum juga berucap Allahu Akbar. Mana dalilnya? Idza kabbarul imam fakab biru. Bila imam bertakbir, takbirlah kamu. Sehingga enggak terbawa ikut gerak saja enggak, tapi juga lisan harus ikut mengucapkan takbir. Sekarang ada khilaf ketika i'tidal. I'tidalnya dari rukuk ke berdiri wajib semuanya. Tapi ucapan sami Allahu liman hamidah itu ketika berjamaah. Yang berucap sami Allahu liman hamidah itu imamnya saja atau makmum juga berucap? Jawab, ada khilaf. Yang kuat yang mana? Yang sesuai dengan dalil. Mana dalilnya? Idza qalal imam sami Allahu liman hamidah, bila imam berucap sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Maka dari dalil itu ternyata imam berucap, makmum yang melanjutkan Rabbana walakal hamdu. Jika imam berucap sami Allahu liman hamidah, makmum berucap Rabbana walakal hamdu. Nah, apakah imam ketika berucap sami Allahu liman hamidah nanti imam juga membaca Rabbana walakal hamdu? Itu juga ada khilaf. Ada yang mengatakan sama juga membaca. Tapi kalau imam berucap sami Allahu liman hamidah, untuk makmum cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Kemudian ketika rukuk membaca sudah, ketika sujud membaca sudah, ketika duduk di antara sujud membaca bacaannya sudah, Rabbi firli setidaknya begitu, minimal sekali. Bisa dilengkapi dengan Rabbi firli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, misalnya begitu. Kemudian tasyahud awal itu juga termasuk wajib. Kemudian membaca doa pada tasyahud awal. Wallahu alam. Untuk tasyahud awal itu setidaknya bacaannya ada 3 pilihan. Tahiyat saja, tahiyat bersama sholawat, ditambah dengan doa. Tahiyat saja boleh, sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh berdiri. Pilih yang kedua ditambah dengan sholawat juga boleh. Pilih yang kedua ditambah dengan sholawat juga boleh. Atau pilihan yang ketiga lengkap dengan doanya, boleh juga. Lengkap dengan doanya, boleh juga. Nah begitu, itu memang ada beberapa kesimpulan. Tadi tentang wajib-wajibnya sholat itu ada 8. Sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnahnya.
masuk pada sunnah-sunnahnya. Makna sunnah di sini adalah perbuatan ketaatan. Ketika dikerjakan berpahala dan menjadi penyempurna, ketika enggak dikerjakan tidak dosa, sholatnya pun juga masih sah. Ini sholawat, sholawat. Makna sunnah yang sedang kita bahas. Bila kita kaji tentang makna sunnah itu luas. Kata sunnah dengan bahasa as-sunnah itu namanya Islam. Sunnatul Rasul berarti peri kehidupan Rasul. Tapi sunnah fikih itu beda lagi. Sunnah yang sedang kita bahas di sini sunnah apa? Sunnah di bidang fikih. Apa itu maknanya? Perbuatan ketaatan yang tidak sampai kepada derajat wajib. Dikerjakan berpahala menjadi penyempurna, tidak dikerjakan tidak dosa dan ibadahnya tetap sah. Ini sunnah yang sedang kita bahas di situ, dari kondisi makna sunnah yang luas. Kemudian dibagi dua, ada sunnah qauliyah. Perbuatan sunnah bentuknya ucapan. Apa saja itu? Ada 7. 1. Membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah. Apa? Macam pilihannya doa istiftah. Boleh Allahumma ba'id baini, seterusnya. Boleh wajah tu, wajah iya, seterusnya. Boleh Allahu Akbar kabiro. Banyak pilihannya. Yang paling sering membaca apa? Allahu Akbar kabiro, silakan. Wajah tu, wajah iya, silahkan. Allahumma ba'id baini juga silahkan. Nomor 2, membaca ta'awud, termasuk sunnah qauliyah. Itu pada rakaat pertama sebelum Fatihah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minimal begitu. Bacaan yang lain juga ada. Itu memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lalu yang ketiga, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga termasuk sunnah. Ketika imam mengimami, basmalahnya keras atau lirih? Sesekali keras boleh. Sebagian dikeraskan boleh. Bismillah itu yang dikeraskan, selebihnya nanti digumam boleh. Atau dibikin lirih total. Ada berapa pilihan? 3. 1, sesekali dikeraskan boleh. 2, sebagian dikeraskan, sebagian tidak dikeraskan. 3, tidak dikeraskan total. Itu tentang cara membacanya, berkaitan volume begitu. Tetapi membacanya tetap disepakati, yaitu sunnah. Berikutnya yang keempat, mengucapkan amin. A panjang, min panjang. Amin. Apa maknanya? Allahumma stajib, ya Allah ijabailah. Bolehkah dibaca amin? Boleh enggak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh enggak? Amin. Amin. Boleh enggak? Karena sing maca amin, amin, amin. Nek sing plesetne amin, amin, kawin, kawin. Oh, ngono ya enak sekali ya. Aco lho ya. Ibadah gitulah. Itu hanya satu model bacaan. Amin. Nek dibaca amin, aman. Amin, orang yang aman. Amin, orang kepercayaan. Loh, beda kan maknanya. Tapi amin artinya
Allahumma stajib, ya Allah ijabai. Tuh, beda kan? Beda, maka jangan salah membaca. Yang itu fadilahnya apabila berbarengan dengan suaranya, takminnya malaikat akan diampunkan dosa-dosanya. Lalu yang kelima, membaca surah setelah Al-Fatihah itu juga hukumnya sunnah. Membaca surah setelah Fatihah itu juga hukumnya sunnah. Di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, terserah. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Itu surah-surah yang dibaca hukumnya apa? Sunnah sesudah amin. Sudah Al-Fatihah. Kemudian yang keenam termasuk sunnah, membaca zikir tambahan ketika rukuk dan sujud. Membaca zikir tambahan ketika rukuk dan sujud. Artinya wajibnya membaca sekali. Subhana rabbiyal azim, itu wajibnya sekali. Nanti bila ada tambahan semisal wa bihamdi dan dibaca berulang-ulang, tambahan dan berulang-ulang hukumnya apa? Sunnah. Demikian juga nanti ketika sujud, wajibnya berucap apa? Subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Allah Rabbu yang maha tinggi. Itu wajib. Sunnahnya apa? Membaca tambahan semisal wa bihamdi, atau diulang-ulang 3 kali, 10 kali. Nah, begitu. Lalu yang ketujuh, membaca doa setelah tasahud akhir sebelum salam. Membaca doa setelah tasahud akhir sebelum salam. Biasanya doanya apa itu sebelum salam? Yang terkenal, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan itu supaya direnungi, karena itu penting. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama, dilindungi dari siksa jahanam, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Orang di kubur itu mati atau hidup? Hidup. Ada yang dapat nikmat, ada yang dapat siksa. Mana dalilnya? Ini. Wa min adzabil qabri, siksa kubur. Berarti ada siksa kubur, berarti hidup kalau gitu. Wa min fitnatil mahya, fitnahnya hidup. Apa fitnah orang hidup? Syubhat dan syahwat. Syubhat itu adanya bid'ah-bid'ah, syahwat, orang punya kemauan gak bisa dikendalikan. Ini fitnahnya orang hidup. Makanya kita minta pada Allah jangan sampai terkena fitnah syubhat dan syahwat, bid'ah-bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Wa min fitnatil mahya wal mamat, minta dijaga, dilindungi dari fitnahnya kematian. Apa fitnahnya kematian? Mati tidak bisa husnul khotimah, tidak bisa berucap kalimat tauhid, sehingga nanti terancam matinya su'ul khotimah. Bahaya itu. Makanya kita latihan, tujuannya ketika mati nanti bisa ucapan terakhir kita apa? La ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhala al-jannah. Siapa ucapan terakhirnya bisa la ilaha, maka dia masuk surga. Kemudian terakhir minta dilindungi dari wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahnya yang terhapus matanya namanya dajjal. Itu termasuk dari 10 tanda kiamat besar. Dari 10 tanda kiamat besar, apa yang pertama kali muncul? Matahari terbit dari barat. Biasanya dari timur, nanti terbit dari barat. Semua orang yang semula tidak beriman begitu tahu langsung beriman. Tapi iman mendadak seperti itu tidak diterima. Kecuali sudah beriman sebelumnya, nanti ketika menyaksikan tambah iman diterima. Tapi kalau tidak beriman, imannya gara-gara kaget, itu tidak diterima. Termasuk
Fitnah yang lain, keluarnya Dajjal. Dia makhluk manusia, sudah ada, dibelenggu di sebuah pulau terpencil yang sahabat Nabi SAW pernah menjumpai. Siapa tahu siapa sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal? Tamim Ad-Dari. Gimana kisahnya? Dia Nasoro, melaut, gelombang besar, pecah, terdampar ke sebuah pulau. Akhirnya di sana dijumpai sesosok makhluk yang serba rambut depan belakangnya. Dikatakan, kamu ditunggu oleh orang di sana. Ketika sudah ketemu, orang itu terbelenggu. Dia termasuk pendekar, pendek kekar. Apa pendekar? Pendek kekar. Dalam keadaan terbelenggu dia lincah, tapi tidak bisa lepas. Dia tanya dan macam-macam. Lalu memperkenalkan diri, saya adalah Dajjal. Dan akan ada masanya dia nanti akan keluar. Seluruh permukaan bumi nanti akan dijelajahi. Ada sehari lamanya seperti hari-hari biasa, ada sehari lamanya seminggu, ada sehari lamanya 1 bulan, ada sehari lamanya 1 tahun. Bisa dibilang 4 hari. Berapa hari? 4. Tapi ada hari yang nilainya 24 jam. Ada hari yang lamanya seminggu. Ada sehari lamanya 1 bulan. Ada sehari lamanya 1 tahun. Kalau gitu berapa hari? 360 ditambah 30, 390 ditambah 7, 397 tambah 1, 399, hampir 400 hari. Lalu bagaimana sholat di suatu hari yang lamanya 1 tahun? Jawabnya, diperkirakan. Di situ ketika Dajjal muncul, punya promosi ditopang dengan atraksi yang sangat kuat. Mendung dilambaikan bisa turun. Orang mati bisa dibangkitkan, ditanya. Itu atraksinya. Tempat yang didakwai tidak mau menerima ketuhanan Dajjal, Dajjal pergi, hartanya terbawa. Berat sekali. Makan apa? Makan apa? Menolak dakwahnya, harta terbawa, termasuk sak makanannya. Apa yang dimakan? Ini perempuan orang Baduy yang paling tidak kuatan, hanya banyak jadi pengikutnya. Apa yang dimakan? Tasbih, tahmid, takbir, itu nanti jadi makanan. Ada sungai, api, sungai, air. Asli air tanpa api, asli api tanpa air. Makanya ketika menolak promosinya Dajjal, akhirnya harus memilih dari 2 sungai. Pilihlah sungai apa? Api, sambil memejamkan dan tenggelamlah, nanti akan dijumpai dingin. Itu diantara fitnah dari apa? Dajjal. Itu kita minta di dalam tahiyat kita. Makanya ketika tahiyat kita selami, ke depan kita akan menghadapi fitnah yang sangat berat. Makanya salat itu merupakan kunci keselamatan untuk kita. Tadi membaca doa setelah tasawuf akhir sebelum salam. Berikutnya kita masuk pada sunnah-sunnah yang bersifat fi'liyah, gerakan badan. Kita rangkum saja, waktunya tinggal 3 menit. 1, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Itu hukumnya sunnah fi'liyah. Ini tangannya rapat sejajar pundak atau sejajar daun
Telinga begini boleh, begini boleh. Gini gimana? Gini gimana? Gini gimana? Ana sing Allahu Akbar ngono ya. Ana sing Allahu Akbar. Pilihannya dua. Rapet menghadap kiblat, sejajar pun pundak atau sejajar daun telinga. Berikutnya mengangkat tangan ketika hendak rukuk. Yang ketiga mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk. Alhamdulillah. Saya ulang, sunnah-sunnah fi'liyah. Pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika menuju rukuk. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika bangkit dari rukuk, berucap sami Allahu liman hamidah itu sambil angkat tangan. Yang keempat, bersedekap, kanan di atas, kiri di bawah ketika sedang berdiri. Berdiri sesudah takbiratul ihram, membaca Fatihah. Adapun sami Allahu liman hamidah itu apakah juga sedekap, itu ada khilaf. Lalu yang kelima, melihat tempat sujud. Itu pandangan yang paling banyak, melihat tempat sujud. Tapi sesekali melihat imam ke depan boleh. Tapi sekiranya nggak butuh, yang paling banyak melihat tempat sujud. Nomor 6, merenggangkan kaki ketika berdiri. Jadi ketika berdiri kakinya renggang. Bila nempel dengan temannya, kanannya, kirinya. Karena ada perintah rapatkan. Nomor 7, menggenggam lutut ketika rukuk. Menggenggam lutut ketika rukuk. Sehingga ketika rukuk itu menggenggam lutut. Enggak memegang paha, enggak memegang betis, tidak dihimpit di antara dua paha, tapi memegang lutut. Nomor 8, meluruskan punggung dan kepala di kala rukuk. Itu ada 8 perbuatan-perbuatan sunnah di dalam sholat. Maka nanti bisa saling cek ketika rukuk. Ini kepalanya sama punggungnya apa? Lurus. Kadang anak sing terlalu mendongak, anak sing terlalu ke bawah, anak yang malah gini, ya kayak jalan lurut gitu loh ya. Ini rata antara apa? Punggung dan kepala. Jangan mendongak, jangan turun, jangan menjelurut, tapi apa? Rata. Demikian materi yang tersampai pada kesempatan kali ini. Temanya tentang wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnah qauliyah maupun sunnah-sunnah fi'liyah. Semoga apa yang tersampai Allah memberikan kemanfaatan praktek sholat kita dengan benar. Walhamdulillah rabbil alamin.